这样吧。你是咗好少人淨係，你已經偷睇咗我成晚，做乜嘢？ Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran Taiwan yang mendapati dirinya hanya berada di peringkat ketiga dalam daftar buronan paling dicari negara. Setelah didiagnosis kanker paru-paru stadium 4, dia memutuskan untuk mengejar 2 buronan teratas agar menjadi penjahat nomor 1. Seperti apa kisahnya? Beginilah ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang gangster yang dikenal karena keteguhannya dalam menghadapi siapapun. Dia bernama Kuilin. Hari itu, Kuilin datang ke sebuah pemakaman. Namun, tujuannya kali ini bukan untuk melayat, melainkan untuk menghabisi seorang bos mafia yang menjadi target. Begitu bos mafia itu tiba, Kuilin dengan cepat mengeluarkan senjata dan menembakinya. Tanpa membuang waktu, dia segera melarikan diri dari lokasi itu. Namun, aksi itu tidak lepas dari perhatian petugas polisi yang berada di sekitar pemakaman. Para polisi melihatnya dan segera mengejar. Kejar-kejaran antara Kuilin dengan polisi pun dimulai. Dengan keterampilan bertarung yang mumpuni, Kuilin mampu melawan dan mengalahkan para petugas yang mencoba menangkapnya. Namun, seorang kapten yang bernama Chen yang memimpin pengejaran tidak pernah menyerah. Mereka kembali terlibat dalam pertempuran sengit, dengan Kapten Chen berusaha keras untuk menghentikan Kuilin ini. Meski berbagai upaya dilakukan, Kuilin terbukti terlalu tangguh dan berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Kuilin pun resmi menjadi buronan nomor 3 paling dicari oleh pihak berwajib. Kuilin tahu bahwa kejaran polisi tidak akan berhenti sampai dia tertangkap. Kini 4 tahun telah berlalu dan Kuilin yang masih bersembunyi menerima kabar dari seorang dokter bernama Dr. Chang. Kuilin dipanggil untuk datang ke rumah sakit karena neneknya, satu-satunya keluarga yang dia miliki, membutuhkan operasi pengangkatan tumor. Hati Kuilin hancur mengetahui bahwa dia mungkin akan kehilangan satu-satunya orang yang dia cintai. Dalam dilemanya itu, Kuilin harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia harus memilih antara keselamatannya sendiri atau keselamatan neneknya. Setelah mendapatkan kabar buruk tentang kondisi kesehatan sang nenek, di sebuah kafe dekat rumah sakit, Dr. Chang memberinya sejumlah uang serta barang-barang milik neneknya, termasuk sebuah jam tangan. Melihat barang-barang itu, Kuilin merasa sangat hancur. Namun dia memutuskan untuk mengenakan jam itu sebagai kenang-kenangan dari neneknya yang kini telah. Namun, kedatangan dokter bukan hanya itu. Dia juga memberikan hasil lab kesehatannya dan perlahan Dr. Chang memberitahunya bahwa dia telah mengidap kanker paru-paru stadium 4 akibat kebiasaan merokoknya selama puluhan tahun. Dokter memberitahunya bahwa dia hanya memiliki waktu 6 bulan lagi untuk hidup. Hati Kuilin hancur dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kuilin lalu memutuskan untuk pergi ke kuil dan berdoa. Dia mencoba melempar dadu sebagai bentuk usaha untuk mencari jawaban. Tetapi hasilnya selalu sama. Keesokan harinya, Kuilin pergi ke bank untuk menyimpan uang neneknya dan secara tidak sengaja, dia melihat fotonya di poster buronan bersama 2 buronan lainnya. Melihat itu, sebuah ide liar pun muncul. Dia ingin menjadi buronan nomor 1 di Taiwan sebelum ajal menjemput. Dengan begitu dia yakin akan dikenang sebagai legenda penjahat paling disegani saat dia telah tiada nanti. Malam itu Kuilin bertemu dengan rekannya di bar dan mengungkapkan rencananya untuk menjadi penjahat nomor 1 dengan menyingkirkan 2 buronan teratas yang selama ini menguasai dunia mafia Taiwan. Dia lalu pergi ke tempat Dr. Chang dan menyandra anaknya.
Dia mengancam dokter dan meminta untuk memberikan informasi tentang kedua mafia teratas itu. Meski ragu, Dr. Chang akhirnya memberitahu informasi demi keselamatan sang anak. Salah satu buronan yang harus dihadapi bernama Hongki, seorang penjahat dengan ular beracun di tangannya. Buronan kedua bernama Lin Luho. Dia dikenal sebagai penjahat paling brutal di Taiwan. Dengan informasi itu, dia pun bersiap mencari keberadaan masing-masing penjahat itu. Dengan informasi yang telah dia kumpulkan, dia mulai menyusun rencana untuk menghabisi dua buronan yang telah lama menguasai dunia kejahatan Taiwan. Quilin menyewa kamar di sebuah hotel yang terletak di seberang salon. Ternyata, salon itu adalah tempat persembunyian Hongki, salah satu buronan yang sedang dia incar. Di dalam salon, Hongki dan anak buahnya sedang berpesta setelah melakukan kejahatan. Sementara Quilin mengamati semuanya dari kamar hotelnya. Saat sedang melihat dari jauh, tiba-tiba Hongki menyerang salah satu anak buahnya. Dan di sini pun secara tidak langsung mengungkapkan sisi kekejamannya yang brutal. Keesokan harinya, Quilin memutuskan untuk menyusup ke salon itu. Dia berpura-pura menjadi pelanggan. Namun begitu dia masuk, dia menyadari bahwa Hongki sepertinya sudah tahu dengan niatnya. Meskipun berusaha bersikap seperti tukang cukur biasa, Hongki jelas tidak bodoh. Dia pun segera memperhatikan Quilin. Ketika situasi semakin memanas, polisi datang dan mengomeli kendaraan yang terparkir sembarangan di depan salon. Lalu seorang pekerja bernama Mei segera menyuruh Quilin pergi dan melarangnya untuk kembali ke salon itu. Misi kali ini pun gagal, Quilin memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun saat dia membuka pintu, dia mendapati kamarnya telah berantakan. Dia yakin perbuatan ini adalah ulah dari anak buah Hongki. Quilin pun semakin tersulut semangatnya dan bergerak lebih cepat. Dia mengemasi barang-barangnya dan langsung tancap gas. Malam itu dia mulai mengamati pergerakan Hongki dari seberang salon. Dengan tenang, dia menunggu momen yang tepat. Begitu Hongki datang bersama pengawalnya, Quilin langsung bergerak mengendap-endap dan menghabisi sopir Hongki. Beberapa saat kemudian, Hongki yang merasa ada yang tidak beres segera keluar untuk memeriksa keadaan. Di sisi lain, Kapten Chen juga berada di sana. Dia masih menyimpan dendam sejak pertemuan mereka 4 tahun yang lalu. Dia akan mengakhiri apa yang dimulai dan memutuskan untuk menangkap Quilin saat itu juga. Mereka lalu kembali terlibat dalam pertarungan sengit. Meskipun Kapten Chen berusaha keras, Quilin berhasil mengalahkannya lagi. Bahkan, dia bisa mematahkan kaki Kapten Chen. Quilin tidak menggubris Kapten Chen dan langsung melanjutkan mengejar Hongki ini. Kini sampailah dia ke sebuah gedung yang sepi. Di sana dia berhasil menghentikan Hongki dan terjadilah pertarungan sengit lagi. Setelah mengeluarkan kesaktian masing-masing, Quilin akhirnya berhasil menaklukkan Hongki dengan membuatnya jatuh tidak berdaya. Saat Quilin siap untuk membunuh Hongki, dia pun bertanya, siapakah Quilin ini? Mengapa dia mengejarnya? Padahal mereka tidak saling kenal. Namun Quilin yang sudah tidak peduli lagi menembaknya tanpa ragu. Setelah itu, Quilin kembali ke salon dan membereskan kedua anak buah Hongki, lalu membawa Mei pergi. Keesokan harinya mereka mengunjungi pantai dan Mei mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Quilin karena telah menyelamatkannya dari cengkraman Hongki. Jadi, Mei ini dipaksa untuk menjadi pekerja salon itu. Sebelum berpisah, Quilin meminta Mei untuk melaporkan semua tindakannya ke polisi. Dia ingin memperkuat statusnya sebagai buronan paling berbahaya. Setelah itu, Quilin akhirnya bersembunyi di sebuah penginapan sederhana. Di sana dia merawat lukanya sambil menonton berita yang melaporkan ada penjahat yang begitu brutal dan bengis. Melihat itu Quilin merasa bangga dengan pencapaiannya.
Dia semakin dikenal di masyarakat sebagai buronan yang berbahaya di Thailand. Keesokan harinya, Quilin melanjutkan pencariannya menemukan buronan paling terkenal, yaitu Lin Luho. Dia membawa surat medis Ibu Luho yang diberikan oleh Dr. Chang. Dia berharap rumah sakit bisa memberinya informasi. Namun saat tiba di rumah sakit, dia dikejutkan dengan kabar bahwa Ibu Luho ini telah meninggal. Staf rumah sakit malah memberinya tugas untuk mengantarkan abu Ibu Luho ke alamat yang tercantum. Quilin berpikir mungkin alamat yang dia tuju adalah rumah Luho. Namun, sesampainya di alamat yang dimaksud, dia mendapati tempat itu adalah sebuah tempat ibadah aliran sesat. Di sana dia disambut dengan hangat, diberi makanan dan akhirnya ikut ibadah juga. Dalam khotbah yang disampaikan oleh pendeta itu, tiba-tiba Quilin terbatuk dan memuntahkan cairan hitam. Penyakit paru-parunya ternyata semakin parah. Melihat hal itu, pemimpin sekte langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah mengetahui kondisi Quilin, pemimpin sekte membujuknya untuk bergabung dengan kelompok mereka. Dia menjanjikan kesembuhan jika dia bergabung. Keesokan harinya, Quilin datang ke sekte untuk mencari Luho. Tapi pemimpin sekte memberitahunya bahwa Luho sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, dia menunjukkan kuburannya sebagai bukti. 很久以前了，他好像是被通气，一直跑路，最后跑到了澎湖。 Karena tujuannya sebagai buronan nomor 1 telah pupus, Quilin pun memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu. Dia berharap bisa menemukan tujuan lagi di sana. Dia mulai mengikuti ritual-ritual untuk bertobat dan setelah selesai, tubuhnya diperiksa dan anehnya, kanker paru-parunya hilang begitu saja. 你说你是末期肺癌，第四期，我是没有办法断定是第4期啊。 Hal ini pun membuat Quilin merasa bersyukur berada di tempat ini. Karena semua pengobatan telah berhasil, dia harus menyerahkan semua hartanya pada dunia, termasuk uang dan juga jam tangan pemberian neneknya harus dibakar habis agar dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang duniawi lagi. Namun besok harinya, semuanya mulai terasa aneh. Saat sekte mengadakan khotbah, seorang anak kecil tiba-tiba jatuh sakit. Tanpa pikir panjang, Quilin segera membawanya ke rumah sakit. Di sana dia justru menemukan kenyataan jika sekte itu memang sengaja meracuni anak itu dan juga termasuk dirinya untuk memancing agar bisa ikut di sekte itu. Kecurigaan Quilin semakin besar ketika dia tahu laporan medis anak itu telah dimanipulasi. Sekte itu juga diam-diam mengeksploitasi wanita yang percaya kepada mereka. Pemimpin mereka mengambil kekayaannya tanpa sepengetahuan dari anggota. Di sini, Quilin merasa ada yang salah dan memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dia pun menyelinap ke ruang pemimpin sekte dan menemukan bahwa barang-barang yang seharusnya dibakar justru malah disimpan di gudang. Keesokan harinya, ketika seorang wanita sedang menjalani ritual pembersihan dosa, Quilin berusaha menghentikannya. Namun karena kalah jumlah, para pengikut sekte itu menyerangnya dan akhirnya menangkap. Karena Quilin dianggap sebagai ancaman besar, pemimpin sekte memerintahkan untuk menguburnya hidup-hidup sebagai hukuman. Namun, meski dalam keadaan terdesak, Quilin berhasil melarikan diri. Quilin yang sudah tahu jika pendeta itu adalah penipu, mencoba menggali kuburan yang seharusnya milik Luho. Tapi saat berhasil membongkar kuburan itu, yang dia lihat hanyalah kuburan kosong. Yang lebih mengejutkan lagi, Luho yang selama ini dia cari adalah pemimpin sekte itu. Tato merpati di tubuh Luho sesuai dengan gambar buronan yang selama ini ada di poster. Dia pun tidak membuang waktu. Quilin langsung menuju aula tempat para pengikut sekte itu berkumpul dan berniat mengungkapkan kebenaran kepada mereka. Setibanya di sana, Quilin mengungkapkan bahwa Luho adalah penjahat yang telah memanipulasi mereka selama ini. Namun, Luho dengan tenang berbicara dan menggunakan kata-kata pemanis untuk membela dirinya.
Dia meyakinkan pengikutnya bahwa Quilin telah dirasuki iblis dan harus dihentikan. Para pengikut yang sudah dicuci otaknya tetap percaya bahkan setia kepada Luho. Quilin pun langsung mengarahkan pistolnya ke arah Luho. Namun, 2 tembakan itu meleset dan tembakan ketiga akhirnya mengenai tubuh Luho dan menjatuhkannya di tempat. Namun yang aneh, alih-alih merasa takut atau terkejut, para pengikut justru mulai bernyanyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Quilin lalu memberinya kesempatan kepada pengikut sekte untuk pergi. Namun setelah melihat betapa dalamnya mereka terperangkap dalam kebohongan, Quilin pun memutuskan untuk menghancurkan sekte ini. Setelah menyelesaikan misinya, Quilin memutuskan untuk pulang dan berniat menyerahkan diri. Di kapal, dia mengambil telepon seorang wanita, lalu menghubungi Kapten Chen untuk menghubungi para wartawan dan mengatur penyerahan dirinya di pelabuhan. Setibanya di sana, Quilin menyerahkan diri tanpa perlawanan. Bahkan, dia juga tampil dengan percaya diri di depan para jurnalis yang sedang menunggunya. Tindakannya itu akhirnya membawanya ke penjara dan dia dijatuhi hukuman mati. Jadi tercapailah keinginan Quilin sebelum dia mati, yaitu menjadi penjahat nomor 1 di Taiwan. Namun suatu hari, Dr. Chang mengunjungi Quilin di penjara. Di sini, Dr. Chang mengungkapkan sebuah kebenaran jika dialah yang sebenarnya mengidap kanker paru-paru stadium 4 dan bukanlah Quilin. Ternyata selama ini dia telah berbohong tentang kondisi Quilin agar dia bertobat dan menyerahkan diri. Namun Dr. Chang juga merasa lega karena Quilin akhirnya menebus dosa-dosanya dengan menyingkirkan 2 buronan berbahaya. Beberapa hari sebelum eksekusinya, Quilin meminta permintaan terakhir untuk dicukur oleh Mei. Kapten Chen mengabulkan permintaan itu dan Mei datang dengan wajah yang tampak sangat bersedih. Dalam pertemuan terakhir itu, Quilin menangis saat Mei mencukur kepalanya. Itu sebagai tanda perpisahan. Kapten Chen memberi Mei jam tangan merah jambu milik Quilin. Mei juga memberikan sebuah jas babi merah muda yang sangat menyentuh hati Quilin. Pada hari eksekusinya, Quilin menolak obat penenang dan memilih untuk menghadapi nasibnya sambil tersenyum. Dan film pun tamat.